warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarinjara Kasaribu, NPM 19050003, jurusan Pendidikan Ekonomi semester 3B. Di sini kami dari kelompok 6 akan mencoba membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Pengaturan HKI atau Hak Kekayaan Intelektual. HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Right atau IPR. IPR yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir dan melahirkan suatu karya. HKI merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara berkembang, contohnya Indonesia. HKI sangat penting karena HKI berfungsi untuk melindungi hak ekonomis, hak cipta, perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Contoh HKI yaitu hak paten, hak milik, hak cipta, hak merek, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Anissa Putra Nasution. Kepada saudara tersebut kami persilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putra Nasution, NPM 19050010. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami tentang pengertian hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud yang tetap. Yang paling utama adalah bahwa pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu kewajiban, akan tetapi hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Selanjutnya, terdapat beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan hak cipta, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Kedua, ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang melanjutkan keasliannya dalam lapangan ilmu, pengetahuan, seni atau sastra. Ketiga, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Keempat, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termaksud media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Kelima, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain atau mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak yang terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Viola. Kepada saudari saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viola dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan pengertian merek. Merek memiliki fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain. Dengan memberikan tanda tersebut harus memiliki daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Pada praktiknya, merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Untuk Indonesia, merek lebih dikenal dan lebih strategis dalam bisnis dibandingkan paten, yang masa perlindungannya terbatas dan tak dapat diperpanjang. Oleh karena itu, merek dipahami sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, langkah-langkah, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Beberapa istilah yang terkait dengan merek adalah 1. Merek dagang, 2. Merek jasa, 3. Merek kolektif, 4. Indikasi geografi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.